Oke, ini udah ke record. Nanti kalau mau nonton, nonton lagi aja di YouTube kalau misalnya apa namanya nggak jelas. Ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya ini X pangkat berapa nih? Tadi kalau misalnya 1, berarti F aksennya itu harus ditambah 1, yaitu 2. Nah, koefisiennya kan 2, 4, sorry. Nah, dibagi dengan pangkat yang telah ditambahkan 1 tadi. Ini kalau kita sederhanakan, 20 bagi 4 itu berapa? 5 kan? 9 dibagi 3 itu sisa 3, dan 4 dibagi 2 itu sisa 2. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Nah, ini adalah ininya. Ini adalah fungsi fx-nya. Masih bingung? Jadi integral itu kebalikannya itu dengan Z. Ditulis dulu. Nanti kita bahas lagi. Kita ulang Ustaz, ya. Ditulis dulu nanti kita bahas lagi. integral tuh turunannya kebalikannya Ngomong turunan atau kan? biar Ustaz tahu kalian paham atau nggak paham. Kalau mau kita ulang, kita ulang. Kalau kalian nggak ngomong, nanti Ustaz anggap bisa nanti. Oh ya, ambil buku tulis dulu silakan. Yang kalau nggak bisa ini nggak bisa unmute, tulis di chat aja bilang Set nggak ngerti. Alif bagus kenapa? Mau nanya apa nak? Silakan. Oh nggak bisa unmute ya. Oh ya udah kalau nggak bisa unmute nggak apa-apa. Tapi chat ya kalau nice nggak Ustaz nggak ngerti ngulang bilang jangan diam. Nanti Ustaz kalau kalian nggak ngomong nggak ngerti nggak diulang nanti Ustaz anggap kalian bisa lagi. Ditulis dulu nanti kita ini. Ustaz sambil bagusin ini. Ini kenapa ya? Oh bisa lewat sini deh. Dinyalain aja videonya. Nyalain videonya yang mati. Mau belajar nggak? Dua puluh dibagi 4. Iya. Oh iya, 20 dibagi 5. Enggak, 4 dong. Oh iya udah, nggak apa-apa. Yang kalau nggak bisa nyalain kameranya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silahkan. Oh, ya bentar. Kita belum ini, belum mengenalkan lambang integralnya, sabar. Kita ini apa namanya? Bentar setelah ini. Ini masih ngebahas apa namanya? Oh, jadi ada anti turunan gitu. Jadi integral itu adalah sebuah anti turunan. Baru kenal sampai situ. Kita belum masuk apa namanya? Belum masuk ke notasi-notasi yang familiar yang ada di integral.
Kalau udah ditulis beri reaction ya. Biar saya tahu kalian sudah atau belum. Oke, 1 sudah. 2, 3. Kita tunggu bentar ya. Ada yang nulis. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Ustaz, Ustaz, Ustaz Sudah ya Yossi. nulis ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Masih tunggu sabar ya. Masih ada yang nulis. Sabar-sabar. Oke. Ustaz Yossi. Ustaz, Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi gini nak, sekarang kita masuk ke ini, masuk ke apa ya namanya? Masuk ke definisi resminya. Gitu ya, masuk ke definisi resminya. Ini menunjukkan bagaimana apa ya namanya itu, bagaimana anti turunan atau integral itu didefinisikan pada awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi resmi. Jadi, ide dasar dari apa sih ini? Bentar. Ide dasar dari integral ini pertama kali itu disampaikan oleh Newton. Newton ya, Isaac Newton. Ya betul, garis panjang melengkung adalah simbol integral. Garis panjang melengkung, nah ini Ustadz mau ngasih tahu dulu. Jadi Newton pertama kali itu, Newton yang menemukan. Newton yang menemukan integral awalnya. Integral pada awalnya. Nah, tapi Newton kan di mana? Isaac Newton ini rumahnya di mana? Rumahnya di Inggris kan? Nah, pada saat yang kebetulan yang sama, pada masa yang sama Newton ini, ada namanya itu, ada orang Jerman, apa ya namanya itu, Leibniz kalau nggak salah. Ustaz bacanya juga lupa tuh, Leibniz. Nah, dia itu juga mengembangkan tentang integral, orang Jerman. Mengembangkan mengembangkan tentang apa namanya itu, tentang integral juga. Nah, kalau kalian pernah lihat di buku-buku kalian itu lambangnya bentuknya begini tuh, melengkung kayak S melengkung besar itu, fx ini, fx dx. Nah, ini adalah sumbangan orang Jerman. Namanya Leibniz. Kalau Ustadz nggak salah ya, kalau Leibniz itu tuh tulisannya gini, kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah. Bisa jadi Ustadz salah lupa ininya. Tapi kalau nggak salah ini. Nah, ini yang bentuknya melengkung begini tuh, itu adalah apa namanya, sumbangan dari orang Jerman itu. Dipahami sampai sini? Ya, kalkulus itu kalau menanya ya, kalkulus itu terdiri atas tiga bab. Ada tiga bab, tiga rumpun ilmu utama. Satu dia itu adalah limit yang kita pelajari pernah itu, kemudian turunan, kemudian yang ketiga itu adalah integral. Nah, isinya kalkulus itu ya tiga ini. Jadi kalkulus itu bagian matematika yang isinya limit, turunan, integral. Nah, itu disebut dengan kalkulus. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal yang istilah ini. Kalian sudah turunannya udah paham, turunannya itu udah paham. Jadi kita akan bicara tentang definisi integral secara resminya. Jadi definisi, saya ulangi, definisi integral. Nah, kalau bicara tentang definisi integral, itu misalnya ada integral dari a x pangkat n dx ya. Dx ini apa? Dx ini kawannya ini.
Jadi kalau integral itu dia diintegralkan terhadap apa? Makanya ini kan diintegralkan terhadap dx. Makanya ada notasi ini. Kok kayak gitu saat misalnya gini. Contoh ini kan contoh ya. Contohnya ini bentar. Misalnya integral dari 2x pangkat 3. Ini gimana caranya? Kan tadi kita udah belajar. Jadi tulis dulu variabelnya. Pangkatnya ditambah 1 jadi 4, koefisiennya itu 2 dibagi dengan pangkat yang telah dipangkatkan ini. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya fungsinya itu integral dari 2x y pangkat 4 z pangkat 5. Nah, ini diintegralkan terhadap apa? Bisa jadi diintegralkan terhadap x, bisa jadi diintegralkan terhadap y, dan bisa jadi diintegralkan terhadap z. Makanya yang paling belakang ini menentukan yang mana dia diintegralkan. Sisanya akan dianggap sebagai sebuah apa ya namanya? Akan dianggap sebagai sebuah koefisien seperti biasa. Gitu. Jadi kalau ini diintegralkan terhadap y, berarti hanya y-nya saja yang kita lihat. Berarti y-nya yang kita tambahkan 1, 5 jadinya. Sisanya apa? 2xz pangkat 5 ini dibagi dengan pangkat 5-nya. Nah gitu. Makanya yang bagian belakangnya ini yang penting. Nah gitu. Sekarang ini saya hapus dulu deh. Jadinya itu ya, hanya menunjukkan bagaimana dia pentingnya. Saya yakin kalian masih agak pusing ini. Jadi bagaimana mengintegralkan AX pangkat N ini? Berarti kita tulis dulu variabelnya. Diingat ya, langkah pertama itu tulis variabelnya. Tulis variabel. Variabelnya apa nih? Dari sini. Variabelnya adalah X. Betul ya? Mengintegralkan X pangkat N dx itu pertama tulis variabelnya. X. Kemudian pangkatnya apa? N. Nah, pangkatnya itu ditambah 1. 2. Tambah 1 pada pangkatnya. Pada pangkat. Kemudian koefisiennya dibagi dengan pangkat yang telah ditambah 1 ini. Tapi jangan lupa ditambah dengan C. C-nya itu apa, Sat? Nanti kita bahas. Nah, sekarang ditulis dulu ininya, definisi dari integral. Tambah 1, ini ya, ini tulis dulu. Terus yang ketiga, tulis koefisien, kemudian per pangkat yang telah ditambah 1 tadi. Pangkat yang telah ditambah 1. Nah, gitu. Udah tulis dulu. Ya, C itu konstanta. Nanti saya jelaskan setelah ini. C ini konstanta, nanti Ustaz jelaskan. Kenapa ada C-nya itu, nanti saya jelaskan. Sabar, pelan-pelan ya. Ikutin aja dulu.
Ustaz, itu yang nomor 2 tambah apa pada pangkat, Ustaz? Apa nak? Tambah 1 Yang pada nomor 2. pangkat. Oh, itu ya yang X tambah X N tambah 1 ya? Iya, N-nya tambah 1 nih. Suaranya kok kecil nak? Nggak ada mixed. Kenapa ya suaranya kecil ya? Oh, headsetnya memang kecil ya? Oh, ya udahlah. Caranya gimana, Zah? Oh, gitu. Ya udah. Terus selanjutnya deh berarti. Kalau udah kasih jempol ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Alfa udah. Oke. Nabil udah. Oke. Kalau udah kita lanjut ya. Kalau yang ada yang belum bilang. Udah? Oke, kita lanjut kalau sudah. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis. Kita akan ini usah tulis ya sekarang. Nah, sebagai contoh sekarang. Contoh. Contoh nomor 1. Integral dari 5x pangkat 4 dx. Integral dari 5x pangkat 4 dx. Gimana cara mengintegralkan ini? Lihat yang satu. Tulis variabelnya x. Pangkatnya tambah 1 berapa? Berapa? 5. Berapa koefisiennya? 5. Ya kan? Tulis koefisiennya. Kemudian per. Oke. Kemudian per dengan pangkat yang sudah ditambah 1 ini. Berapa? 5. Berarti, tapi jangan lupa ditambah C ya. Tapi jangan lupa ditambah C. Kenapa ditambah C nanti? 5 per 5 berapa nih? 1 ya. Berarti kita tulis cukup X pangkat 5 ditambah C. Nah ini. Udah integralnya itu aja. Gampang kan? Contoh nomor 2. Lagi, sabar. Integral dari misalnya 8X pangkat 7 dx. Gimana cara mengintegralkannya? Ya udah sama kayak tadi.
tulis variabelnya. Variabelnya apa? X. Pangkatnya tambah 1 berapa? 7 kan? Tambah 1? 8. Koefisiennya berapa nih? 8. Tulis ya. Tulis koefisiennya per pangkat yang sudah kita jumlah yang tambah 1. Berapa nih? Per 8. Tapi jangan lupa ditambah C. Nah, sekarang 8 bagi 8, 1 ya. 1. Berarti ini sisa jadi X pangkat 8 ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Cara mengeceknya ya turunkan ini saja. 5x x pangkat 5 ditambah tambah C, kalau diturunkan kan 5x pangkat 4 gitu. Sama kalau x pangkat 4 pangkat 8 ditambah C diturunkan jadi x pangkat 7. Kira-kira gitu. Apa? Nah, dx-nya itu sebagai operator namanya. Kenapa dx-nya hilang? Karena dx-nya ini adalah sebagai operator. Jadi integral dan dx ini adalah sebuah pasangan, sebuah pasangan operator namanya. Jadi setelah digunakan dia dihilangkan. Operator. Pasangan operator. Jadi setelah digunakan integral dx-nya, hilang integral dx-nya. Gitu. Jadi bukan cuma notasi integralnya saja. Jadi integral itu dia diintegralkan terhadap apa? Gitu. Nah, silakan ditulis dulu contoh soalnya. Iya memang, jawabannya memang ada C-nya gitu. Dilihat di buku kalian itu seluruhnya ada C. Apa C-nya itu? Namanya konstanta. Nanti itu ya, kita bahas. Kita bahas pelan-pelan. Kalau langsung saya jelaskan nanti kalian khawatir bingung. Ditulis aja dulu. Pokoknya ada C-nya. Sabar ya. Memang di jawabannya di buku-buku kalian ini juga ada C-nya. Kenapa ada C-nya? Nanti. Sabar. Sudah ditulis? Kalau udah ditulis, ini jempol. Kasih jempol. Contoh soal. Oke, 1. Oke, kita tunggu bentar ya. Yang belum bilang, jadi biar Ustaz nggak buru-buru. Kita santai aja loh. Belajar itu santai. Karena kita mumpung masih santai-santai. Tapi nanti makanya apa namanya? Kalau sudah mendekati UTBK ya belajarnya udah nggak bisa santai lagi. Makanya pas lagi santai ini belajarnya santai. Nggak ngerti bilang. Nggak bisa paksa-paksa. Oke, kalau sudah ini Ustadz hapus nih yang ini. Nah sekarang Ustadz kasih ini ya, kasih contoh yang ini. Ada contoh yang apa namanya? Pecahan. Bentuknya pecahan. Contohnya gini, lihat. Contoh lagi ini. Contoh, belum Ustadz hapus. Misalnya 1. Misalnya integral dari 5x pangkat 7 dx. Bagaimana cara mengintegralkan ini? Sama kayak ini. Tiga algoritma ini, 3 urutannya ini jangan hilangkan. Tulis dulu variabelnya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya berapa nih? 7 tambah 1 8. Nah, koefisiennya berapa? 5 per pangkat yang sudah ditambah tadi. Berapa? 8 ditambah C. Udah gitu aja. Nomor 2. Kita coba lagi ya. Integral dari 2x pangkat 5 dx.
Kalau kita integralkan, gimana cara mengintegralkan? Tulis variabelnya. Tulis variabelnya, tambahkan 1, 5 tambah 1 berapa? 6. Koefisiennya berapa? 2. Per pangkatnya tadi yang telah ditambahkan 1, itu 6. Ditambah C, tapi jangan lupa. Karena masih bisa disederhanakan, 2 sama 6 ini kan sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 1/3 X pangkat 5. Sorry. Jadi X pangkat 5. X pangkat 6. Tapi jangan lupa ditambah C. Udah. Begondrong. Silahkan ditulis dulu. Nggak terlalu rumit kan integral kan? Biasa aja sebenarnya. Iya, hasilnya pecah. Betul. Jadi kalian ini kan hidup itu kan nggak selalu baik-baik aja kan, nggak selalu bilangan bulat kayak tadi. Ya kadang-kadang ketemu pecahan, ketemu masalah. Ya normal saja, normal kayak kehidupan. Jadi jangan ini, jangan apa ya namanya? Oh, suaranya kedengeran. Jangan fobia dengan masalah gitu. Wajar dalam hidup itu ada masalah itu normal. Nah gitu. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Udah ditulis? Kita tunggu ya sebentar. Gosi lagi nulis soalnya. Silakan dikerjakan. Ini nanti masuk ke ini ya, apa namanya? Enggak, ini tugas dikerjakan sekarang, kemudian masukkan ke Google Classroom untuk dapat nilai. Tugas 1 ya, ini ya namanya ya.
Ini namanya tugas 1. Nomor 1 itu 7x. Iya, betul. 7x pangkat 4. Iya, memang sengaja yang nomor 6 itu pecahan, pecahan per pecahan, biar kan pernah kan belajar kan pecahan per pecahan kan? Coba di ini. Coba dikerjakan dulu, nanti kita bahas.
Halo, Ustadz sudah matematika wajib ya? Ini matematika wajib. Ustadz sudah sudah bikin assignment di Google Classroom-nya. Silakan kalau sudah dipoto kemudian diupload di Google Classroom sekarang. Biar tidak ada tugas setelah ada jam matematika. Jadinya selesai di jam pelajaran kita. Oke ya, saya tunggu di ininya di Google Classroom-nya, dipoto kemudian upload di Google Classroom. Ustaz, itu wajib atau peminatan, Ustaz? Gimana, Nak? Wajib atau peminatan di kelas yang mana? Matematika wajib, wajib. Wajib. Fotonya di HP betul. Oh iya, saya tungguin nggak apa-apa. Yang masih apa? Masih lihat Google Classroom-nya silahkan dilihat. Ditungguin. Bentar. Iya, kalau sudah selesai post di Google Classroom ya. Jadi biar kalian nggak ada tugas setelah pelajaran saat selesai selesai di kelas Ustad. Oke, sudah 3 orang yang upload. Ya, Ais sudah. Oke, yang sudah berapa nih? Raihan, Faisal Rafif, Nabil Azmi, Azmi, Ais. Zakwan, bentar ya. Cek dulu ya. Zakwan sudah. Ijudin, Raihan, Faisal, Rafid, Zakwan. Ya, Rafid sudah. Oke.
Alif bagus. Sebentar ya. Ya, Alif bagus sudah. Side, oke. Sebentar, kita cek. Oh ya, Said sudah masuk. Ya, Akhil Fahri. Aufa. Ya, Aufa sudah. Bridge ini siapa sih? Oh, sebentar. Oh, ya. Azam, ntar ya. Ya, Azam sudah. Zaki. Oh, Zaki, kamu belum masuk kelas Ustadz, Ki. Zaki belum masuk kelas Ustadz. Ntar, Ustadz kasih tadi. Mana tadi? Ini kodenya, Ustadz kirim. Pantas nggak bisa, Ki. Siapa tadi yang nanya? Zian. Cara Zian. Di itu nak di fitur assignment itu kamu buka, ada di fitur assignment itu terus ini dipilih situ diupload. Oke. Oh ya, Gozi udah.
Ya, Fatah sudah. Tiga orang lagi ya. Oke, ini pertemuan sekarang sampai sini dulu. Ya. Tadi tugasnya saya tunggu masih ada tiga orang. Nah, kalau kalian nanti pengen ngulang lagi materi ini, silahkan kalian lihat di YouTube ya. Nanti Ustadz kasih linknya. Linknya juga nanti ada di Google Classroom. Jadi nanti setiap pertemuan kita itu kan direkam, ya kan? Direkam dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu. Jadi kalian nanti silahkan nonton per pertemuan kalau misalnya mau ngulangin lagi, misalnya mau belajar atau ulangan harian. Dipahami? Kan Ustadz selalu bilang ya, ulangan itu soalnya itu pasti pernah kita kerjakan. Kalaupun belum pernah kita kerjakan, pasti Ustadz beritahu sebelumnya. Jadi biar kalian mudah belajarnya. Itu saja sih untuk hari ini. Semoga berkah ya nak. Apa namanya? Diulang lagi deh sekali lagi. Jadinya kalau untuk integral itu ya variabelnya ditulis, pangkatnya ditambah satu, koefisiennya per dengan pangkat yang tambah satu. Nah itu saja. Itu saja sih. Semoga berkah. Ustaz minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Setelah ini istirahat ya sambil kalian nunggu pelajaran selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.